Penduduknya sering dijadikan perumpamaan dalam penyergapan-penyergapan ilegal. Mereka adalah raja kegelapan pada malam hari. Celakalah orang yang diserahkan malam kepada Bani Ghifar. Lalu, tiba-tiba hari ini saat Islam masih menjadi agama yang baru bersemi dan sembunyi-sembunyi, salah seorang dari mereka masuk memeluk Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat wajahku dan menatap mataku dengan penuh selidik dan takjub. Setelah tahu aku dari Ghifar. Lalu beliau berkata, sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun bagi yang dikehendakinya. Ya, sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun bagi yang dikehendakinya. Dan Abu Dzar adalah orang yang dikehendakinya untuk mendapatkan hidayah. Seorang yang dikehendaki kebaikan, sungguh ia adalah yang memiliki penglihatan batin yang tajam terhadap kebenaran. Diriwayatkan darinya, ia adalah salah seorang yang enggan menyembah berhala di masa jahiliyah dan memilih beriman kepada Tuhan yang Maha Agung. Tidaklah ia mendengar kemunculan Nabi yang mencela berhala dan para penyembahnya, menyeru penghambaan terhadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, kecuali ia segera menyeru langkahnya dan menguatkan tekad untuk pergi menemuinya. Abu Dzar memeluk Islam dalam waktu yang tak lama. Kalau diurutkan dalam kelompok muslimin, ia merupakan orang kelima atau keenam yang memeluk Islam. Dengan demikian, ia bersyahadat pada detik dan hari pertama saat itu. Pada saat ia memeluk Islam, Rasulullah SAW masih melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, baik kepada dirinya maupun kepada 5 orang saudara seimannya. Tak ada pilihan bagi Abu Dzar kecuali ia menyimpan rapat keimanannya dan membawanya pergi meninggalkan Mekah kembali menuju kaumnya. Namun, Abu Dzar Junub bin Junadah adalah seorang yang bertabiat spontan dan terus terang. Allah menciptakan Abu Dzar tak lain untuk menghancurkan kebatilan dimanapun ia berada. Ia melihat kebatilan dengan kedua matanya. Batu-batu yang disusun sedemikian rupa, yang keberadaan penyembahannya jauh lebih dahulu daripada keberadaannya, serta dahi dan akal ditundukkan di hadapannya. Lalu orang-orang berseru kepadanya, La baika, la baika. Pada saat itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersikap diam. Namun sebelum dia pergi, tentulah harus ada teriakan yang keluar dari mulut sahabat yang agung ini. Ia segera menghadap Rasulullah SAW setelah keislamannya dengan membawa pertanyaan, Wahai Rasulullah, apa yang akan kau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW menjawab, kembalilah kepada kaummu sampai ada berita dariku. Abu Dzar berkata, tidak, aku tidak akan pergi sebelum meneriakkan Islam di masjid. Lihat, bukankah saya telah mengatakannya kepada Anda? Itulah karakter pembangkang dan terus terang yang diucapkan sahabat Rasul ini. Apakah setelah Abu Dzar menemukan dunia baru yang berisi Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepadanya, dan dunia dakwah yang ia dengar melalui lisannya, ia sanggup bertahan diam lalu pulang ke kampungnya? Oh, sungguh ini di luar kuasanya. Tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah masuk ke Masjid Al-Haram, lalu berteriak sekuat tenaga, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Teriakan ini sebagaimana yang diketahui adalah teriakan pertama Islam menentang kesombongan kaum Quraisy serta menggertakkan pendengaran mereka. Pelakunya adalah seorang asing yang sama sekali tidak memiliki keturunan, nasab, juga tempat perlindungan di kota Mekah. Ia pernah mendapatkan perlakuan yang takkan mungkin hilang dalam ingatannya. Apa itu? Kaum musyrikin mengepungnya, memukulinya hingga ia jatuh terkapar. Berita ini kemudian sampai ke telinga Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Ia pun segera datang, tapi tidak mampu menyelamatkan Abu Dzar, kecuali setelah menggunakan cara yang cerdas. Ia berkata kepada mereka, "Wahai sekalian kaum Quraisy, kalian adalah pedagang, dan jalur kalian pasti melewati perkampungan Bani Ghifar, dan orang ini adalah salah satu penduduknya. Jika kalian membangkitkan kemarahan mereka, niscaya mereka akan mencegat kafilah dagang kalian di perjalanan." Kata-kata ini sangat mengena, sehingga mereka pun meninggalkannya. Abu Dzar menemukan manisnya disakiti di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mau meninggalkan Mekah hingga mendapatkan kenikmatan yang berlebih. Pada hari berikutnya, atau mungkin pada hari yang sama, ia bertemu dengan dua perempuan yang tengah bertawaf mengelilingi dua berhala, Usyaf dan Nailah, dan berdoa kepadanya. Lalu Abu Dzar berdiri di hadapan dua berhala tadi dan mencelanya habis-habisan. Dua wanita itu kemudian berteriak histeris sehingga kaum lelaki berdatangan ke arahnya, seperti belalang, dan mereka memukulinya hingga ia kehilangan kesadaran. Saat sadar, lagi-lagi ia berseri, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Nabi segera memahami karakter murid barunya yang datang dari luar ini. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menghadapi kebatilan. Beliau pun mengulang perintahnya agar ia kembali kepada kaumnya, sampai ia mendengar munculnya agama baru. Setelah itu, barulah ia kembali dan mengulurkan timbanya untuk ikut serta dalam berbagai peristiwa sejarah. Abu Dzar pun kembali kepada kaum dan kerabatnya. Ia menceritakan tentang nabi baru yang menyeru agar menyembah Allah yang Maha Esa dan membimbing mereka menuju akhlak yang mulia. Mulailah perlahan-lahan dari kaumnya masuk Islam, bahkan tidak hanya pada kabilah sendiri, tapi ia melanjutkan upayanya kepada kabilah Aslam. Ia menyalakan lentera-lentera hidayah di tengah-tengah mereka. Hari-hari pun berlalu seiring dengan beredarnya zaman. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Beliau dan kaum muslimin kemudian menetap di sana. Pada suatu hari, tepian Madinah kedatangan satu barisan panjang yang terdiri atas pejalan kaki dan pengendara. Iring-iringan ini menimbulkan kepulan debu di belakang mereka. Seandainya bukan dengung suara takbir mereka yang bergerumuh, tentulah yang melihat akan mengira mereka itu pasukan tentara musyrikin yang hendak menyerang. Kafilah besar ini kian mendekat dan memasuki kota Madinah, mengarahkan pandangannya ke Masjid Rasul dan tempat tinggalnya. Kabilah besar ini tidak lain adalah kabilah Ghifar dan Aslam. Mereka dibawa oleh Abu Dzar dalam keadaan muslim laki-laki, perempuan, orang tua, muda-mudi, dan anak-anak. Atas tindakan yang dilakukan sahabatnya itu, Rasulullah SAW pun merasa kagum dan heran. Di samping itu, beliau sangat takjub melihat seorang dari Bani Ghifar mengumumkan keimanan dan keislamannya
sehingga beliau berkata, "Sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya."